Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fajrianti Pakaya, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, Divisi Teknis Penyelenggaraan, menginformasikan kepada teman-teman pemilih bahwa pada hari Rabu 27 November 2024 akan dilakukan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Nah, sebelum pada tanggal 27 November tersebut, teman-teman KPPS akan melakukan pengumuman di tanggal 22 November tahun 2024, yaitu 5 hari sebelum dilakukannya pemilihan dengan cara menempelkan salinan daftar pemilih tetap ataupun melakukan publikasi dan melakukan pengumuman melalui masjid-masjid atau dengan menggunakan pengeras suara milik masyarakat. Kemudian pada tanggal 24 November, teman-teman KPPS akan mendatangi rumah teman-teman pemilih dalam hal mendistribusikan C pemberitahuan. Nah, dalam pendistribusian C pemberitahuan tersebut, jika teman pemilih tidak berada di tempat, maka C pemberitahuan tersebut bisa dititipkan kepada keluarga terdekat dan dengan tetap membubuhkan tanda tangan pada tanda penerima. Atau cara lain yang dilakukan adalah C pemberitahuan tersebut bisa dikirimkan melalui WhatsApp kepada teman-teman pemilih dan tetap diambil dokumentasi sebagai bukti bahwa C pemberian tersebut telah sampai kepada teman-teman pemilih. Dan yang harus diingat adalah C pemberitahuan tersebut menerangkan yang pertama adalah nama pemilih sesuai DPT, yang kedua NIK pemilih berdasarkan nomor urut dalam DPT, ketiga lokasi TPS tempat menggunakan hak pilih, keempat jam atau waktu menggunakan pilihan, dan yang terakhir memudahkan bagi pemilih disabilitas. Adapun tugas dari anggota KPPS pertama adalah mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. Dan yang kedua, menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS di dalam hal ketika peserta pemilu tidak memiliki saksi, maka daftar pemilih tersebut diserahkan kepada peserta pemilihan. Ketiga, yaitu melakukan pemungutan dan penghitungan di TPS. Keempat, membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu maupun kepada pengawas TPS dan kepada PPS dan PPK melalui PPS. Yang kelima, melakukan tugas lain baik yang diberikan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1 hari menjelang pemilihan, maka KPPS akan menerima logistik berupa 2 kotak suara. Yang pertama untuk kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan kotak kedua adalah pemilihan bupati dan wakil bupati dengan label, yaitu untuk pemilihan gubernur berwarna merah maron dan untuk label pemilihan bupati dan wakil bupati berwarna biru muda. Ketika teman-teman KPPS akan mendirikan TPS, maka yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari TPS itu sendiri, yaitu panjangnya 10 meter dan lebarnya yaitu 8 meter. Dan kemudian TPS itu diberi tanda batas. Selanjutnya, pintu masuk dan pintu keluar TPS dibuat dengan standar untuk memudahkan pemilih disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya, TPS harus didirikan pada tempat yang terbuka dan KPPS harus memperhatikan yang pertama tempat duduk KPPS itu sendiri dan anggota KPPS, kemudian pemilih dan saksi serta pengawas TPS. Nah, di dalam TPS tersebut harus memenuhi cahaya dan ruangannya terbuka.
serta di belakang bilik suara harus ada tirai yang bisa menutupi dan tetapi jaraknya harus memudahkan disabilitas dalam hal menjangkau untuk ke bilik suara. Dan kenapa harus menggunakan tirai? Untuk menjaga kerahasiaan setiap pemilih yang telah memberikan pilihannya kepada pasangan calon yang dipercayainya. Nah, teman-teman pemilih, di dalam TPS nanti akan ada 25 kursi yang disiapkan untuk pemilih. 20 kursi untuk pemilih yang bisa melakukan pemilihan secara mandiri, dan 5 kursi di depan itu diperuntukkan kepada yang pertama adalah pemilih yang disabilitas, kemudian pemilih ibu hamil, yang berikut adalah pemilih ibu menyusui, yang selanjutnya bisa jadi untuk pemilih yang lansia atau yang sudah lanjut usia, dan yang terakhir adalah pemilih yang mempunyai atau yang harus diperlakukan secara khusus. Teman pemilih, pada saat teman pemilih akan memasuki pintu masuk, maka di pintu masuk tersebut akan ada KPPS 4 dan 5 dalam hal menentukan atau memastikan bahwa teman pemilih terdaftar apakah sebagai pemilih DPT, ataukah sebagai pemilih tambahan, ataukah sebagai pemilih pindahan. Kemudian teman-teman akan menyerahkan KTP dan C pemberitahuan untuk diberikan kepada KPPS 4, dan kemudian teman-teman pemilih akan mengisi daftar hadir sesuai dengan data teman-teman pemilih. Setelah melakukan registrasi, Bapak dan Ibu dipersilahkan oleh petugas KPPS untuk duduk di kursi antrian menunggu nama Bapak dan Ibu akan dipanggil oleh KPPS 1. Yang harus Bapak Ibu pastikan adalah ketika menerima surat suara tersebut, bahwa surat suara tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak, dan selanjutnya Bapak Ibu harus memastikan bahwa surat suara yang Bapak Ibu sudah terima itu sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke bilik suara. Ketika yang akan memilih atau sebagai pemilih disabilitas, maka akan diarahkan kepada bilik yang paling ujung yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, yang tinggi biliknya adalah 37 cm. Ini memudahkan pemilih disabilitas dalam hal melakukan pencoblosannya. Setelah melakukan pencoblosan, maka KPPS 6 akan membantu Bapak dan Ibu dalam hal memasukkan surat suara sesuai dengan tingkatan lembaga yang Bapak Ibu telah pilihkan. Untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur itu akan dimasukkan ke dalam kotak suara yang berwarna merah maron. Selanjutnya untuk pemilih surat suara bupati dan wakil bupati akan dimasukkan ke dalam kotak yang berlabel atau yang berwarna biru muda. Setelah selesai dalam pengisian surat suara di kotaknya, maka teman pemilih akan diarahkan ke KPPS 7. Nah, di KPPS 7 tersebut, Bapak dan Ibu akan dipersilahkan untuk mencelupkan jari salah satu jari Bapak dan Ibu ke tinta sebagai tanda Bapak dan Ibu telah selesai melakukan pemilihan. Petugas PAM TPS akan mempersilahkan Bapak dan Ibu keluar lewat pintu keluar yang sudah disiapkan. Demikianlah alur dari proses pemungutan yang akan Bapak Ibu lakukan atau akan laksanakan pada saat pemilihan nanti di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Jangan golput karena suara Anda begitu berharga dalam pembangunan masa depan daerah Pohuwato yang kita cintai. Salam merdeka memilih.